Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para hadirin, pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah hari ini merupakan hari pertama bagi kita semuanya memasuki bulan Ramadan yang pertama kali. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menyelesaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala hingga sampai 30 hari. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, keluarga besar Yayasan Salafus Sholeh, keluarga besar SD Al-Ma'ruf, yang alhamdulillah hari ini sangat berbahagia sekali. Kelihatannya dalam hari pertama ini, di mana saya lihat ada yang sambil di kursi melihat acara ini, ada juga yang kelihatannya ibu-ibu siap-siap untuk berbuka puasa. Kelihatannya ada menu atau makanan yang favorit setiap bulan Ramadan seperti kolak, bala-bala, dan lain sebagainya yang siap untuk disantap oleh kita semuanya. Para hadirin, ibu, bapak, dan anak-anak sekalian, dalam kesempatan ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu keutamaan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah merupakan suatu bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita semuanya. Bukan hanya oleh umat Islam yang ada di Indonesia, tetapi bulan Ramadan ditunggu oleh umat Islam yang ada di seluruh dunia. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak sekalian, yaitu anak-anak yang sekolah di SD Al-Ma'ruf. Para hadirin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap kedatangan bulan Ramadan akan melahirkan 3 sikap kaum muslimin. Kesatu, ada sekelompok manusia yang merasa berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan. Ada juga yang keduanya, sekelompok manusia yang memandang biasa-biasa saja ketika kedatangan bulan Ramadan. Kemudian yang ketiganya, ada juga sekelompok manusia yang merasa kesusahan
yang merasa gelisah, bahkan mereka merasa dirugikan dengan kedatangan bulan Ramadan. Hadirin para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama, ada sekelompok manusia yang merasa gembira ketika kedatangan bulan Ramadan. Ini bagi orang-orang yang selalu mendapat hidayah atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan hidayah, yasrah sadrahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan dadanya, membukakan hatinya untuk menerima dan menjalankan ajaran Islam. Sekali lagi, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan hidayah atau mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yasrah sadruhu lil Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan hatinya untuk menerima dan menjalankan ajaran Islam. Mereka gembira karena mereka meyakini dan menyadari di mana bulan Ramadan itu banyak keutamaan-keutamaan. Di antara keutamaan bulan Ramadan ialah sebagai bulan ampunan. Ramadan sebagai bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah merupakan dikabulkannya doa. Bulan Ramadan adalah bulan Lailatul Qadar. Bulan Ramadan dibukakannya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka, dan setan-setan pun dibelenggu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gembira karena Allah akan memberikan gelar ketakwaan bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyamu, telah diwajibkan kepada kalian apa? Yaitu saum di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti kewajiban yang pernah ditetapkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kalian. Apa tujuan daripada Ramadan? Yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasa gembira karena telah atau dapat berjumpa dengan bulan Ramadan, suatu bulan yang penuh keagungan, suatu bulan yang penuh dengan keberkahan. Mereka juga gembira
yang dilandasi oleh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas umur dan kesehatan yang Allah berikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita tidak gembira? Karena kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberi usia, masih diberi kesehatan. Tidak sedikit di kalangan saudara-saudara kita, mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sekarang jasadnya sudah menjadi tulang belulang. Jasadnya sudah menjadi tanah. Dalam artian, mereka tidak bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya, sebagai manusia atau sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita, alhamdulillah, masih diberi usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bertemu lagi dengan suatu bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Dan alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang tidak bisa melaksanakan kewajiban, di antaranya adalah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Tapi alhamdulillah, kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa melaksanakan kewajiban yang sudah Allah tetapkan. Hadirin rahimakumullah. Nah, itu adalah yang kesatunya. Kemudian juga ada manusia yang kedatangan bulan Ramadan sikapnya biasa-biasa saja. Artinya, datang atau tidak datang bulan Ramadan bagi mereka tidak menjadi sebuah perubahan. Perubahan untuk menambah semangat, perubahan untuk meningkatkan kualitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiganya, ada juga sikap atau sekelompok manusia yang merasa susah, merasa gelisah, bahkan mereka merasa dirugikan dengan kedatangan bulan Ramadan. Inilah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keseharian hidupnya dipenuhi dengan kemaksiatan. Seperti mereka memfasilitasi tempat-tempat perjudian, tempat-tempat minuman keras, tempat-tempat perjinahan dan lain sebagainya. Sehingga begitu datang bulan Ramadan, mereka merasa susah, mereka merasa gelisah, bahkan mereka merasa dirugikan. Karena menurut pandangan mereka, begitu datang bulan Ramadan, keuntungan mereka semakin kurang, atau bisa jadi mereka akan menjadi bangkrut. Mereka kalau berjalan terus takut akan mendapatkan peringatan dari umat Islam, atau mereka akan diingatkan oleh aparat-aparat tertentu, sehingga mereka begitu datang bulan Ramadan merasa kesusahan, merasa gelisah, dan merasa dirugikan. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang yang pertama, yaitu orang-orang yang merasa gembira ketika kedatangan bulan Ramadan atau suatu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Selamat berbuka kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak sekalian yang menjalankan puasa Ramadan
dalam hari pertama ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.